Shalom, perkenalkan nama saya Fitra, mahasiswi semester 4 dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Interdenominasi Manado. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ayub, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ayub pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang terus setia membaca, merenungkan, terlebih ketika kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu pada saat ini saya mengambil judul khotbah, yaitu mengatasi masalah tanpa masalah. Sekali lagi, mengatasi masalah tanpa masalah. Semua orang ingin menyelesaikan masalah agar mereka terlepas atau terbebas dari masalah tersebut. Tidak ada orang yang ingin mengatasi masalah agar mereka mendapat masalah yang baru. Tetapi realitanya, dalam kehidupan kita hari lepas hari, seringkali kita menjumpai orang-orang yang keliru dalam mengatasi masalah mereka. Sehingga masalah itu bukannya terselesaikan, tetapi justru menimbulkan masalah yang baru. Ada banyak orang yang mencoba lari dari masalah mereka, menunda menyelesaikan masalah, sehingga masalah itu semakin lama, semakin rumit. Untuk itu pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan sama-sama belajar dari pribadi Ayub, bagaimana agar kita dapat mengatasi setiap masalah dalam kehidupan kita tanpa menimbulkan masalah yang baru. Yang pertama, bertekun dalam ketaatan kepada Tuhan. Sekali lagi, bertekun dalam ketaatan kepada Tuhan. Bukti ketaatan seorang Ayub dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan Ayub adalah pribadi yang saleh, pribadi yang jujur, pribadi yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi Tuhan mengizinkan Ayub untuk mengalami masalah yang sangat berat dalam hidupnya, di mana di pasal sebelumnya dikatakan bahwa Ayub kehilangan harta miliknya, Ayub kehilangan anak-anaknya. Dan di dalam pembacaan kita pada saat ini dikatakan bahwa Ayub menderita penyakit kulit. Bahkan istrinya menganjurkan dia untuk menyangkal Tuhan dan mati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Ia tetap kuat bertahan dalam menghadapi masalah yang diperhadapkan kepadanya.
Ketika kita memperhatikan di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, pada awalnya Allah menyatakan bahwa Ia tidak ingin Ayub dilukai secara fisik. Tetapi kemudian Allah memutuskan untuk mengizinkan hal tersebut terjadi. Iblis tidak bisa membujuk Allah untuk bertindak melawan karakternya, yaitu sepenuhnya dan selamanya baik. Tetapi Allah mau menyetujui rencana iblis karena Allah mengetahui hasil akhir dari kehidupan seorang Ayub. Penderitaan Ayub adalah ujian bagi Ayub secara pribadi. Ujian bagi iblis, bahkan ujian bagi kita. Bukanlah ujian bagi Tuhan. Di dalam ayatnya yang keempat di sana dikatakan kulit ganti kulit. Ini adalah komentar iblis berkaitan dengan tanggapan Ayub atas kehilangan keluarganya. Iblis tetap berpegang pada tanggapannya bahwa Ayub setia kepada Tuhan hanya karena berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Iblis yakin bahwa Ayub bersedia menerima kehilangan keluarga dan kekayaannya selama fisiknya sendiri masih aman. Sehingga iblis menimbulkan penderitaan fisik dalam kehidupan Ayub untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu benar. Iblis mencobai Ayub dengan berbagai masalah yang sebagai manusia biasa sangat mustahil dapat dilalui. Namun karena Ayub tetap bertekun dalam ketaatannya kepada Tuhan, sehingga ia dapat melalui semua masalah itu tanpa menimbulkan masalah yang baru. Banyak orang yang kini pergi ke siapa saja dan menggunakan berbagai cara untuk mengusahakan kesembuhan mereka. Tetapi sebagian besar dari cara-cara yang mereka lakukan oleh Alkitab dinilai sebagai meninggalkan Allah dan menggantinya dengan ilah lain. Bahkan ada orang yang berpikir bahwa hidup tanpa Allah lebih baik daripada tetap setia bersama Allah tetapi menderita. Akan tetapi kesetiaan Ayub tidak tergoyahkan. Ia tetap menjaga hidupnya, taat meskipun harus menanggung derita. Yang kedua, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kehilangan segala-galanya tidak membuat Ayub menjadi lemah, bahkan putus asa. Iblis berkata bahwa Ayub takut akan Allah karena Allah senantiasa memberkati kehidupannya. Tetapi melalui reaksinya terhadap masalah yang dialaminya, Ayub membuktikan bahwa ia takut akan Allah bukan karena motivasi tersembunyi, tetapi ia mau menerima semua yang baik bahkan yang buruk dari Allah. Meskipun Ayub tidak memahami mengapa ia harus mengalami peristiwa tersebut, tetapi ia tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Maka penderitaan Ayub menghasilkan penyerahan hidup yang indah kepada Tuhan. Banyak yang beranggapan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita setia melayani Tuhan, kita setia beribadah, kita tidak akan mengalami yang namanya masalah, pergumulan, kegagalan, ataupun masa-masa sulit. Tetapi dalam kehidupan Ayub, melalui kisah seorang Ayub, kita dapat melihat bahwa orang yang setia sekalipun, orang yang taat kepada Tuhan, Tuhan izinkan untuk mengalami berbagai masalah dalam kehidupannya. HP ini diibaratkan sebagai kehidupan kita.
kita dapat menggunakannya sesuka hati kita. Kita dapat melakukan apa saja dalam kehidupan kita sesuai dengan kemauan kita. Tetapi ketika kita memberikan HP ini kepada orang lain, kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita harus bersedia dan mau untuk mengikuti apa yang Tuhan izinkan atau apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Dari pribadi Ayub, kita dapat belajar bahwa kita tidak boleh berhenti berharap kepada Allah karena masalah, sakit penyakit, kegagalan, bahkan pergumulan yang kita alami. Allah mampu menyelamatkan kita dari berbagai penderitaan yang kita alami. Tetapi Allah juga dapat mengizinkan berbagai masalah terjadi dalam kehidupan kita untuk memurnikan iman kita, agar kita memiliki iman yang semakin bertumbuh. Untuk itu, sebagai orang percaya, mari kita mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru dengan bertekun dalam ketaatan kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.